Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku Nurulaini. Di sini kita udah terhubung bareng kakak-kakakku yang ada di Jepang. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang culture shock atau kayak hal yang bikin kakak-kakak kaget dari perbedaan budaya Jepang Indonesia itu gimana sih kita. Dari sebelumnya kenalan dulu kali ya. Di sini ada Kak Ahmad dan Kak Ibnu. Kak Ahmad boleh diperkenalkan dari mana di Jepang ya. Tinggal di mana? Sebelumnya selamat malam. Kenalkan, nama saya Ahmad. Saya di Jepangnya tinggal di Nagoya, Aichi-ken. Oke, lanjut. Ada Kak Ibnu. Oke, jadi Mas, nama saya Ibnu. Saya tinggal di daerah Tokyo, saya Tamaken. Terus itu. Oke, setelah kita kenal nih ya satu sama lain. Sebelumnya kita udah kenal sih, karena dua orang ini orang Karawang juga, orang Indonesia, dan yang kebetulan lagi kerja di Jepang. Ngomong-ngomong tentang culture shock nih, ada gak sih hal yang bikin kalian kaget gitu pas datang ke Jepang tuh gimana? Dari Kak Ahmad, ada yang bikin kaget? Dari gitu? Jadi waktu dulu yang pertama bikin kaget mungkin budaya Indonesia dari sama budaya Jepang itu sebetulnya hal sepele ini tuh. Itu ketika buang air besar. Mungkin kalau di Indonesia itu kan kita cara bersihin pakai air ya. Nah, kalau di Jepang itu kita cara bersihnya itu cuma pakai tisu gitu. Beda ya rasanya ya. Bikin kaget sekali. Sangat beda sekali. Oke. Itu ya sebenarnya yang bikin kaget. Itu berarti pas pertama kali ke sana tuh yang bikin kaget banget itu ya? Karena nggak kebiasa kali ya? Iya, betul. Oke, dari Kak Ibnu, ada gak sih hal yang bikin kaget dari perpindahan Indonesia-Jepang tuh budayanya gitu? Apa tuh? Oke, memang banyak hal sekali ya yang beda dari Indonesia. Salah satunya itu memang dari lingkungan. Saya melihat Jepang itu benar-benar negara yang sangat bersih ya, tidak ada sampah. Seperti itulah dari Jepang. Oke. Mungkin lebih ke bersihnya mungkin gitu. Lebih ke lingkungannya kali ya? Nah, di sini tuh bersih banget memang. Nggak ngelihat sampah di sana? Di jalan maksudnya? Di Kalau gitu? Itu sama sekali nggak ada. Oh iya, denger juga biasanya kan denger juga kan di Jepang tuh kayak buat buang sampah juga ada jadwalnya nggak sih? Iya, betul. Gimana tuh? Bisa Boleh saya jelaskan? Ya. Jadi dari seperti di Tokyo sendiri ya, buang sampah ada 3 macam, yaitu sampah yang bisa dibakar, sampah kaleng dan botol, dan sampah seperti barang-barang elektronik gitu. Yaitu kayak barang-barang yang bisa dibakar itu hari Selasa dan hari Kamis, terus seperti kaleng hari Rabu, dan sampah botol hari Jumat. Seperti itulah, pokoknya ada jadwal yang ditentukan hari sampah. Oke, kalau gitu. Makasih Kak Ibnu jawabannya. Dari Kak Ahmad sendiri, ya. Ada lagi nggak sih budaya-budaya yang bikin kaget? Kayak misalkan di Jepang kan terkenal sama jalan kaki kan? Jalan kaki, naik sepeda. Iya, betul. Itu ngerasain nggak sih di sana kalian? Ya, ngerasain banget gitu kan.
kita kan biasanya itu kalau di Indonesia kan ada motor gitu kan, sepeda motor. Ya. Di sini tuh mungkin lebih condong itu ke sepeda. Semua rata-rata pakai sepeda dan ada juga jalan kaki kayak gitu. Dan saya pun setiap hari gitu kan, setiap hari kalau misalkan berangkat kerja gitu, itu menggunakan sepeda. Kadang juga jalan kaki. Jauh gak Ya, dari apartemen ke tempat kerjanya? nah, untuk jaraknya itu mungkin emang karena kan menggunakan sepeda gitu kan, nggak. Jadi dibikin dekat gitu sama perusahaan tuh. Mungkin sekitar 15 menit lah dari apartemen ke perusahaan tuh. Oke, berarti Naik kalian sepeda praktis ya, banget ya. 15 menit. Ada angkutan Iya. umum gak sih di sana, di Jepang? Maksudnya Kalau di selain kereta kalau di gitu ya, sini kayak bis gitu. ada bis, ada terus taksi juga ada. Gitu. Di Jepang kan biasanya kalau misalkan sarapan pakai telur mentah gitu kan. Itu kalian kaget gak Iya. sih? Atau kalian nggak pernah nyobain atau pernah nyobain gimana? Pernah gak? Kalau telur mentah mungkin ada, cuman untuk saya pribadi gitu jarang sih. Kecuali kalau misalkan makan di luar seperti gyudon kayak gitu kan, itu kan suka ada tuh kita misalkan pesan telur mentahnya. Dan sebenarnya yang bikin kaget pas makan itu dari alatnya gitu. Nah, ini nih yang mau diceritain itu. Jadi kalau di Indonesia kan kita biasa pakai sendok gitu kan ya. Nah, kalau di sini itu tuh menggunakan sumpit. Oke, buat orang Indonesia tuh aneh banget gak sih makan nasi pakai sumpit? Iya kan? Nah, mungkin Pakai mangkok. Iya, Oke, lanjut. ya. jelas beda ya budaya. Jadi ya seperti itulah yang bikin kayak gitu. Mungkin kalau misalkan orang yang pertama menggunakan sumpit gitu kan, mungkin agak aneh gitu dan juga kurang begitu bisa. Seperti saya lah contohnya dulu. Tapi sekarang udah biasa kan? Udah lama di Jepang. Oh iya, buat Kak Ahmad berapa tahun di Jepang sekarang? Sekarang jalan hampir mau ke 3 tahun sekarang. Hampir 3 tahun. Kalau Kak Ibnu kemarin sempat pulang kan ya? Udah 3 tahun. Terus Ya, sekarang udah di Jepang alhamdulillah. lagi. Ya kebetulan saya perpanjang kontrak, insya Allah tambah 2 tahun. Pertama selesai kontrak 3 tahun dan perpanjang 2 tahun. Oke, congrats buat kalian. Oke, lanjut nih. Tadi kan makanan udah nih. Oh iya, bahas tentang makanan. Di sono susah nggak sih di Jepang tuh makanan halal? Kan kesannya di Jepang kayak banyak yang nggak halalnya ya gitu kan. Sekarang gampang atau susah nyari makanan halal di Jepang? Nah, untuk saya pribadi dulu waktu datang ke Jepang itu kan udah ada senior ya. Nah, untuk makanan yang halal pun itu sebetulnya ada. Mungkin agak jauh gitu, karena banyak juga orang Indonesia yang tinggal di Jepang yang buka usaha halal food seperti kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan pas libur gitu kan baru kita beli gitu. Kayak semacam bumbu terus ya intinya bumbu-bumbu Indonesia lah kayak gitu. Nah, adapun ibaratnya kayak sayuran kan ibaratnya bisa dibeli di supermarket ya gitu kan, dan itu halal. Mungkin untuk di sini untuk daging gitu. Nah, kita kan kadang kalau misalkan nggak tahu kanji gitu kan, kita tuh nggak tahu ini mana daging sapi ataupun daging babi gitu kan. Biasanya kita ngelihat dulu dari kanjinya kayak gitu.
Nah, kalau di Jepang sendiri kan terkenal kayak orangnya gila kerja, ya nggak sih? Kalian ngalamin nggak selama kerja di Jepang tuh orang-orangnya gila kerja? Gimana sih di real life di Jepang itu? Saya jawab ya. Bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas, memang kan orang Jepang itu terkenal disiplin ya, terutama dalam hal pekerjaan. Dan disiplin itu memang di Jepang itu pekerjaan ibaratnya nomor satu, pekerjaan di atas segalanya. Makanya kenapa dibilang seperti itu, memang prioritas lah, pekerjaan itu nomor satu. Ahmad mau nambahin sesuatu dari Mungkin sama ya. dari kata-kata Jepang gila kerja, mau nambahin apa coba? Silakan. Ya kalau dari saya sih mungkin hampir sama ya jawabannya seperti itu. Memang ibaratnya tuh loyalitas tanpa batas, intinya seperti itulah Jepang tuh. Tapi Waktu itu adalah uang. hal Gitu. yang perlu dicontoh ya berarti ya. Hal baik yang perlu dicontoh kan. Ya. Kalau di orang Indonesia kan kayak masih santai kan budayanya, masih santuy gitu. Kalau di Jepang kan bener-bener kayak waktu tuh bener-bener waktu adalah uang tadi yang kata Kak Ahmad. Selain itu ada nggak sih yang kalian kan lagi di Jepang nih? Kak Sule berarti udah mau jalan 3 tahun. Itu ada gak sih hal yang dikangenin dari Indonesia tuh apa? Yang dikangenin dari budaya Indonesia tuh apa? Terus Budaya yang bikin kangen apa ya? Ya budaya masakan mama kangen. kumpul bareng. Ya masakan ibu lah. Kalau masakan banyak ya, Oh iya. seperti ketoprak, kayak selele, banyak lah yang ya. kangen. Ya, Mungkin Oke. keluarga. Iya, yang Mungkin keluarga keluarga. sih pasti. Iya. Kalau Tapi makanan yang jelas- sih di sini ada makanan kayak makanan Indonesia, kayak restoran Indonesia itu ada. Jadi nggak apa ya, walaupun kangen juga ya kita Masih bisa beli diobati di sini gitu tuh ya. ada gitu. Nah, tapi kalau keluarga itu kan ya mungkin itulah. Oke. tapi Jadi intinya seperti itu. kangen dari Indonesia itu kangen si dia mungkin. Tangan Ih, si si dia. dia siapa tuh? Main dia. Udah ada Dia yang nungguin buat pulang ya. Dia tuh nggak tahu siapa. Oke. Mungkin kalian juga kan ini udah malam ya, berarti di sana juga masih lebih malam kan dari sini. Mungkin itu waktu buat istirahat. Makasih buat waktunya, makasih buat informasinya. sama-sama. Tunggu kepulangannya di rumah. Jangan nunggu ininya ya, omiyage. Tahu nggak omiyage itu apa? Nggak tahu apa tuh. Omiyage itu ya oleh-oleh. Oke, pasti dong itu yang ditungguin. Oke. Ya udah, kalian di Jepang jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, masker yang dipakai. Semoga cepat pulang. Makasih semuanya. Sekian dari aku juga. Sama-sama, kembali kasih. Ini sekalian buat mengakhiri videonya juga. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat kita juga. Nah, See you in the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.